Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Nama saya Mervinda Vira Erlani dengan nomor peserta 2015 0921184458. Kebetulan saya di sini sebagai guru sejarah di SMK Negeri 2 Tangerang, Kecamatan Tangerang, Provinsi Banten. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Pada hari ini Senin 12 Juni 2023 saya akan melakukan praktik pembelajaran ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Sejarah Indonesia. Kemudian saya mohon masukannya apabila dari hasil praktik pembelajaran saya ada yang kurang baik untuk menjadi masukan saya dan perbaikan saya ke depannya untuk menjadi guru sekaligus pendidik yang lebih baik lagi. Salam hormat saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Oke, pada hari ini udah siap belajar belum? Siap. Oke, sebelum siap belajar, mungkin ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelasnya masuk hari ini? Masuk. Oke, silahkan dipimpin oleh Mbak Saki berdoa terlebih dahulu. Baik, semuanya bersiap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ibu mau kalian pada saat ibu absen, kalian bilang ya nggak, saya hadir bu, tidak. Tapi kalian mengucapkan dua kata yang menggambarkan keadaan kalian. Ya, dua. Semangat, Bu. Semangat. Oke, good. Alvito, Semangat, Bu. semangat. Anissa sama. Selalu ada. Selalu ada. Oke. Aksa. Semangat Bu. Siap. Fadila apa? Izin. Oh, ada keperluan keluarga ya hari ini ya. Oke. Gania. Gerah Bu. Gerah Bu. Indah Gini. Bahagia Bu. Bahagia. Alhamdulillah. Sulaika. Semangat Bu. Semangat Bu. Kami. Semangat Bu. Semangat Bu. Oke, alhamdulillah hari ini berarti yang tidak masuk itu 3 siswa ya. Oke, kita doakan yang tidak masuk semoga mereka bisa kembali masuk lagi. Amin. Oke, buku tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Coba dicek buku tulisnya. Kemudian coba dilihat bajunya, dirapiin dulu yang belum rapi. Siap? Sudah? Sudah semangat? Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Oke, ya Indah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas proklamasi kemerdekaan Bu. Proklamasi kemerdekaan. Oke, bagus. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai proklamasi kemerdekaan. Apa saja yang kalian ingat selain proklamasi kemerdekaan itu? Ya, Dita. Setelah Indonesia merdeka, kondisi Indonesia pada awalnya itu masih
masih belum stabil. Lalu masih banyak negara lain yang ingin menjajah negara Indonesia. Oke, ada yang punya pendapat lain? Tidak ada? Tidak ada yang punya pendapat lain? Oke, kalau ya, Ibu di sini memiliki gambar. Di sini ada 4 gambar. Coba kalian perhatikan secara seksama gambar tersebut. Kira-kira gambar 2 di atas itu gambar mengenai apa ya? Saya Bu. Ya. Gambar yang pertama mengenai perjuangan melawan penjajah dan gambar yang kedua itu mengenai tawuran Bu. Oke, gambar yang pertama adalah gambar mengenai perjuangan melawan penjajah. Yang kedua adalah tawuran pelajar. Oke, yang kedua adalah tawuran pelajar. Terus ada lagi nggak yang bisa menjelaskan gambar ini tuh mengenai apa sih? Saya Bu. Ya, Gambar pertama tersebut yaitu mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih perjuangan bangsa Indonesia. Dan yang gambar kedua adalah tawuran, yang dimana perilaku tersebut tidak boleh dilakukan karena dapat merendahkan rasa persatuan dan kesatuan kita Bu. oke, betul. Gambar yang kedua katanya tadi adalah tawuran pelajar, di mana tawuran pelajar ini bisa meregangkan rasa persatuan dan kesatuan. Apalagi kalian sebagai pelajar. Kalau misalkan melanggar dari rasa persatuan dengan kesatuan, kira-kira melanggar Pancasila nggak sih? Melanggar Pancasila. Sila keberapa? 3. Oke, sila ketiga bunyinya gimana? Oke, berarti kalau kalian sebagai pelajar masih ada yang melakukan tawuran pelajar, berarti kalian sudah melanggar atau tidak menjalankan atau tidak mengamalkan ajaran dari Pancasila sila ketiga. Oke, kalau kayak gitu. Seperti di sini ada quote-nya dari Bapak Soekarno. Ada yang bisa membacakan satu orang? Ya, silahkan Manuel. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Oke, tadi di sini pesan dari Pak Karno yaitu perjuangan kali pada saat itu lebih mudah karena melawan penjajah. Kalau pada hari ini perjuangan kalian akan terasa sulit karena kenapa? Karena tadi melawan bangsa sendiri. Nah, pada hari ini itulah tujuan kita akan belajar mengenai apa itu disintegrasi. Apa itu upaya yang bisa menghancurkan persatuan dan juga kemerdekaan pada masa itu. Di sini ada kompetensi dasarnya, bisa kalian lihat di situ kompetensi dasarnya, mengevaluasi sebagai upaya bangsa dalam menghadapi disintegrasi. Di situ kalian akan menjelaskan berbagai macam disintegrasi bangsa, ada PKI Madiun, kemudian DITI, APRA, Andi Ajis, RMS, menganalisis, kemudian nanti menyajikan hasil. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kemudian ini tujuan dari pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning atau pemecahan masalah. Di sini menjelaskan berbagai ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DITI, APRA, Andi Ajis, RMS, PRI, Permesta, dan gerakan G30 SPKI. Di sini kemudian kalian juga menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Selanjutnya, di sini kalian menyajikan dan mempresentasikan hasil penalaran dari berbagai macam disintegrasi bangsa Indonesia, kemudian bagaimana cara upaya penyelesaiannya. Setelah di sini Ibu melihat tujuan dengan indikator serta kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, coba kalian ingat-ingat di sekitar kalian ada tidak peristiwa yang terjadi di sekitar kalian, itu kalian amatin yang bisa memecah rasa persatuan dengan kesatuan kalian. Ada? Fenomena tawuran pelajar. Oke, fenomena tawuran pelajar. Oke, Ezra. Selain fenomena tawuran pelajar ada juga berita hoax. Ada juga berita hoax. Oke, berita hoax itu berarti berita yang menurut kalian bagaimana? Berita palsu, berita yang tidak benar. Berarti berita palsu ini bisa mengakibatkan perpecahan bisa mengendurkan rasa persatuan dan kesatuan ya. Berarti bisa dikatakan berita hoax ini sebagai ancaman. Bisa dikatakan sebagai ancaman nih yang bisa memperegang rasa persatuan kita. Bisa ya. Berarti berita hoax juga termasuk selain tadi tawuran pelajar. Oke, ya. Di sini Ibu punya sedikit cuplikan berita. Mungkin kalian bisa di-scan
satu orang atau dua orang, kemudian nanti berbagi linknya ke temannya. Ya, dipersilakan Mbak Isaki ketua kelas untuk mencoba untuk di scan QR-nya, kemudian nanti di share ke teman-temannya di grup ya. Iya, silakan. Coba, jadi dari kalian baca tadi, bagaimana sih isi beritanya? Isi dari berita tersebut adalah KKB menyandera guru dan nakes, di mana terdapat kekerasan fisik dan asusila pada berita tersebut. Yang lain dari hasil bacaannya? Ya. Selain itu, KKB bukan hanya menyerang para TNI dan polisi, tetapi juga mereka sudah sampai menyerang pada masyarakat sipil. Oke, KKB mungkin yang maksudnya ya KKB. gambar PowerPoint di sini. Tahukah kamu siapa mereka? Ada yang tahu mereka siapa? KKB. Ya, mereka bisa dibilang adalah KKB kelompok kriminal bersenjata. Mereka adalah KKB kelompok kriminal bersenjata yang belakangan ini meresahkan Indonesia ya. Kemudian ibu punya gambar kedua. Coba diperhatikan gambarnya. Di situ ada gambar orang. Dari gambar ini, menurut kalian konflik apa yang terjadi? Ada yang bisa menjelaskan? Menjawab? Saya Bu, Ya, silakan. konflik agama dan konflik kepentingan Bu. Oh, konflik agama dengan konflik kepentingan dari berita yang situ ya? Iya. Oke, baik. Oke, dari konflik agama dan kepentingan ini bisa memecah rasa persatuan dan kesatuan yang nantinya akan menyebabkan yang namanya disintegrasi. Disintegrasi yaitu keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah atau hilangnya rasa keutuhan atau persatuan dan perpecahan. Itu yang dinamakan disintegrasi. Oke, Indonesia awal merdeka itu terjadi. Jadi setelah Indonesia merdeka, itu Indonesia bukan lagi, oh kita sudah merdeka, kita sudah bebas dari penjajah, tidak ada lagi ancaman-ancaman. Tetapi setelah Indonesia merdeka, itu kita berupaya bagaimana menjaga rasa persatuan dan kesatuan ini. Jadi ternyata di beberapa wilayah, walaupun Indonesia sudah merdeka, ada beberapa wilayah yang ternyata menurut mereka tidak merasakan kemerdekaan itu. Jadi timbullah pemberontakan dari beberapa wilayah. Dari pemberontakan ini yang nantinya lah yang menyebabkan ancaman perpecahan yang akhirnya menjadi disintegrasi bangsa. Salah satu disintegrasi bangsa yaitu ada apa? Oh, PKI 48, kemudian ada G30, SPKI 65. Kemudian ada apa lagi? Oh, ada RMS, ada Andi Ajis. Kemudian nanti ada DITI. Dari disintegrasi bangsa ini dibagi lagi polanya menjadi 3, yaitu berdasarkan ideologi, kemudian kepentingan dengan pemerintahan. Di ideologi itu ada PKI 1948 dengan gerakan G30, SPKI 65 dengan DITI. Kemudian nanti ada apa lagi? Oh, ada kepentingan, ada apa lagi? RMS, Andi Ajis. Kemudian nanti ada PRRI Permesta dengan BFO. Pertanyaan saya, Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah hebat. Terus kenapa masih ada di beberapa wilayah ini yang melakukan pemberontakan? Terus bagaimana cara dari pemerintah pada masa itu atau bagaimana cara dari Indonesia untuk menumpas itu atau untuk meredam adanya upaya perpecahan bangsa atau upaya dari disintegrasi bangsa ini? Masuk atau baca link yang nanti web akan Ibu berikan. Di situ kalian baca, kemudian nanti setelah dibaca, di scan QR-nya, nanti kalian dibentuk menjadi beberapa kelompok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mohon diperhatikan terlebih dahulu, ini ada langkah-langkah kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Yang pertama nanti di situ bisa dibaca. Kemudian kalian sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Oke, Ibu mau tahu kelompok satu mana? Tolong dicatat ya. Kalian membahas mengenai PKI di Madiun 1948. Kelompok 2 mana?
kelompok 2 membahas mengenai DITI. Berarti DITI kalau tidak salah ada 3 ya. Oke. Kelompok 3? 3? Oke. Kelompok 3 membahas mengenai APRA. Sudah dicatat? Oke. Kelompok 4? Kelompok 4 membahas mengenai ANDI. Dari pembagian kelompok kan Ibu sudah bagi kelompoknya, kemudian Ibu sudah juga menjelaskan bagaimana tata cara alur kalian mengerjakan ELKPD atau elektronik ELKPD yang ada lagi di Infocus atau di papan tulis. Kemudian di sini Ibu akan membagikan scan QR-nya untuk LKPD-nya, bisa kalian scan kemudian dibagikan ke teman-temannya. Oke dia, coba. Gimana? LKPD sudah terbuka semua kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah terbuka silahkan diskusikan kelompoknya dan cari solusi dari permasalahannya ya. Dicari saja di mana. Nama organisasinya di siapa? Tadi kamu ke bagian apa? RMS. Nanti kamu ketik di situ RMS. Kalau jenis pemberontakan tadi kan ada apa aja? Ada 3 ya? Apa aja tadi? Satu ideologi, pemerintahan, terus satu lagi kepentingan. Berarti RMS masuknya kemana? Ideologi. Nanti diketik di situ ideologi. Oke, paham? Nanti bacanya dari web Indonesia ya. Ingin ditanyakan sudah sampai di baru sampai jenis pemberontakan. Oke, Manuel ikut kerja ya. Ya. Oke. Oh, ada- Sudah sampai di apa diskusinya? Di alasan dari pemberontak. Oke, semuanya kerja? Kelompok ini sudah sampai apa? Sudah selesai. Berarti sudah sampai tinggal dipindahkan ke Canva ya? Oke, Canva-nya sudah tinggal presentasi. Ya, oke. Sudah selesai sampai di Canva? Sudah? Ya. Gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Berarti sekarang waktunya kita menyajikan hasil ya. Mengembangkan, tadi kan mengembangkan itu kalian sudah. Kemudian hari ini kita menyajikan hasil dari diskusi kalian yang dimana kalian menuangkan pemecahan masalahnya di LKPD. Kemudian dari itu nanti dipresentasikan pakai infografis. Oke, bisa dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan anggota kelompok 1 maju ke depan. Mau di sebelah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askara Nisa. Saya Nindita Prabasini. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang PKI dan Madiun 1948 yang akan dibacakan oleh Nindita. Upaya penumpasan. Terdapat beberapa upaya pemerintah untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, yaitu Presiden Soekarno memberi pilihan kepada rakyat untuk ikut dengan PKI atau Soekarno-Hatta, melakukan operasi militer untuk merebut kota Madiun, dan operasi pembersihan. Cara mengatasi konflik lingkungan. Salah satu cara menangani konflik dengan kepala dingin untuk mulai berdiskusi tentang yang terlibat langsung dalam konflik. Selain itu, pilih tempat atau lokasi yang dapat menyelesaikan persoalan yang baik. Itu adalah materi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, kemudian warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Islam di Indonesia. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Jenis pemberontakan. Jenis pemberontakan yang dilakukan oleh organisasi Tentara Islam Indonesia ini adalah pemberontakan konflik ideologi. Karena pemberontakan ini terjadi akibat bedanya cita-cita, ide, gagasan dari organisasi ini. dan materi yang kedua akan dibacakan oleh Imas. Upaya penumpasan. Upaya yang dilakukan pada saat itu adalah berdamai dan melakukan perjanjian, serta dilakukannya operasi militer di tiap daerah yang diberontak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak menyetujui adanya rencana pembubaran melalui hasil konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. Hasil dari KMB termasuk diantaranya memutuskan bahwa kerajaan Belanda Ini adalah pemberontakan APRA terjadi karena dibubarkannya Belanda dan APRA tidak menyetujui, lalu melakukan kudeta yang dipimpin Raymond. Jenis pemberontakan APRA adalah kepentingan karena mereka sukar untuk mau melepas posisi kedudukannya. Penumpasan dilakukan dengan operasi militer. Ada 3 cara untuk melakukan berontakan antar suku atau KB di Papua. Preventif, represif, kuratif adalah cara untuk mengatasi konflik di lingkungan yang memiliki banyak perbedaan. Dan kelompok 7, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang G30 SPKI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa. Nama saya Ezra. Kami akan mempresentasikan dimulai dari Ezra. Organisasi G30 SPKI. Jenis pemberontakan termasuk ke dalam jenis pemberontakan konflik ideologi karena tujuan G30 SPKI untuk merubah ideologi bangsa dan bentuk negara Indonesia. Oke, alhamdulillah tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, hasil penyelesaian masalahnya. Oke, dari kelompok yang sudah maju, apakah ada yang ingin menanggapi atau memberikan komentar atau ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Oh, menanggapi ya? Saya ingin menanggapi presentasi hari ini. Namanya Neng? Perkenalkan, nama saya Lisha Fadila Fitriani. Saya ingin menanggapi tentang presentasi hari ini. Cukup baik, tapi ada yang saat presentasi suaranya kecil. Oh, suara masih kecil ya presentasi. Ya, oke baik. Ada lagi? Oke, silakan Jania. Boleh. Selamat siang semuanya. Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Jania Jazidia akan memberikan pertanyaan kepada kelompok yang bermateri tentang pemberontakan RMS. Pertanyaannya adalah, jelaskan upaya pemerintah dalam pemberontakan RMS. Oke, terima kasih. Baik, ada lagi? Oke, Julia ingin bertanya atau menanggapi? Bertanya, ya silakan Julia. Perkenalkan, nama saya Julia Nurrahma. Saya ingin bertanya ke kelompok yang membahas tentang pemberontakan DITII. Mengapa gerakan DITII di Jawa Barat itu sulit untuk ditumpas? Terima kasih. Oke, ada lagi? Oh, ada lagi Dava. Silakan Dava, mau bertanya, menanggapi atau memberi saran? Bertanya ya. Baik, Dava dipersilakan. Saya Dava Febransyah. Saya ingin bertanya kepada kelompok yang membahas DITII. Apakah ada keterkaitan antara GAM dan DITII? Kalau ada, tolong jelaskan. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Tadi teman-teman kalian sudah bertanya nih. Tadi pertama ada Alicia, dia menanggapi. Kemudian ada Jania yang memberi pertanyaan ke kelompok LMS ya, Jania ya. Kemudian untuk Julia tadi tentang DITII. Kemudian ada Dava juga. Apakah ada hubungan antara GAM dengan DITII? Oke, dari teman-teman kalian yang bertanya, apakah ada yang bisa membantu menjawab? Adakah yang bisa? Oh, ada ya, silakan. Jangan lupa namanya. Saya Najla Zuria ingin menanggapi Menanggapi pertanyaan dari siapa? dari Gania Oh, Gania. kelompok RMS. Ya, silakan. Dalam upaya penumpasan pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah dengan cara berdamai. Cara yang dilakukan yaitu dengan mengirim misi perdamaian yang dipimpin oleh seorang tokoh asli Maluku, yaitu Dr. Leimena. Namun misi yang dilakukan tersebut ditolak oleh Soumopil. Selanjutnya misi perdamaian yang dikirim oleh pemerintah terdiri atas para pendeta, politikus, dokter, wartawan. Wartawan pun tidak dapat bertemu langsung dengan pengikut Soumopil.
karena upaya perdamaian yang diajukan oleh pemerintah tidak berhasil. Akhirnya pemerintah melakukan operasi militer untuk membersihkan gerakan RMS dengan mengerahkan pasukan gerakan operasi militer atau GOM 3 yang dipimpin oleh seorang bernama H.E. Kawilarang. Sekian, terima kasih. Oke, Alex Kawilarang. Oke, pertanyaan berikutnya masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa membantu untuk menjawab? Saya Bu. Oke. Siapa yang bisa membantu menjawab? Saya. Oke, baik. Oke. Saya Mesyaki Sanal Fauzi dari kelompok DI atau TI ingin menjawab pertanyaan dari Nadi Putri Julia mengenai mengapa gerakan DI atau TI di Jawa Barat sulit untuk ditumpas. Jadi gerakan DI atau TI di bawah pimpinan Kartosuwiryo sulit ditumpas karena beberapa faktor. Yang pertama itu A, medannya berupa daerah pegunungan-pegunungan sehingga sangat mendukung pasukan DI atau TI untuk bergerilya. Yang kedua itu pasukan Kartosuwiryo dapat bergerak dengan leluasa di kalangan rakyat. Yang ketiga ada pasukan DI atau TI mendapat bantuan dari beberapa anggota orang Belanda, antara lain pemilik-pemilik perkebunan dan para pendukung negara Pasundan. Yang terakhir itu yang keempat, suasana politik yang tidak stabil dan sikap beberapa kalangan partai politik telah mempersulit usaha-usaha pemulihan keamanan. Sekian, terima kasih. Oke, alhamdulillah berarti tadi salah satu faktor penyebabnya kenapa DI-TI itu sulit untuk itu karena faktor medan ya, faktor medan lingkungannya, di mana tadi katanya ada pepohonan, itu ada hutan ya. Oke, pertanyaan yang ketiga tadi siapa yang akan menjawab? Ya, silakan Aska. Perkenalkan, nama saya Aska Nisa akan menjawab pertanyaan dari Data yang bertanya apakah terdapat keterkaitan antara GAM dengan DI atau TI? Apabila ada, tolong jelaskan. Menurut saya ada, yaitu gerakan separatis GAM dan gerakan DI atau TI Aceh memiliki keterkaitan, yaitu kedua gerakan tersebut menuntut keadilan dari pemerintah pusat terhadap Aceh. Gerakan DI atau TI Aceh menuntut status wilayah, menuntut keadilan dari pemerintah pusat terhadap Aceh. DI atau TI Aceh menuntut status wilayah provinsi kepada pemerintah pusat, mengingat tidak sedikit bantuan yang diberikan rakyat Aceh selama perang kemerdekaan. Sedangkan gerakan Aceh Merdeka menuntut Aceh lepas dari RI. Akibat kesejahteraan rakyat Aceh kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat karena pembangunan hanya terfokus di Pulau Jawa. Baik, terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, tadi katanya GAM dengan apa gerakan satu lagi tadi DI-TI hampir sama ya, karena pemerintah pusat tidak memperhatikan pemerintah di daerah. Betul begitu Aska? Betul. Jadi sama-sama menuntut ingin adanya kesejahteraan karena katanya pemerintah hanya mengembangkan Pulau Jawa. Oke, untuk hari ini kita sudahi materinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Bertanya sekali lagi? Tidak. Cukup? Oke, kalau seperti itu kita adakan tes formatif terlebih dahulu ya. Jadi setelah kalian tadi presentasi, kemudian menyimak, habis ini kita lanjut mengerjakan soal yang ada pada moodle.duveta.com. Boleh disiapkan handphonenya ya? Sekarang waktunya kalian mengerjakan di Moodle. Silahkan dibuka aplikasi Moodle-nya, duveta.com. Kemudian kalian kerjakan soal tes formatifnya. Soalnya sudah dikerjakan semua? Sudah. Alhamdulillah, bisa mengerjakan semuanya? Bisa. Oke, pada hari ini sudah selesai. Kemudian Ibu ingin menanyakan apa kesimpulan dari materi kita hari ini. Tadi kita membahas tentang apa sih? Integrasi bangsa. Oke, upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman integrasi bangsa. Ada apa aja tadi pemberontakan? PKI, DI-TI, PKI, RMS. Oke, jadi siapa yang bisa menyimpulkan hari ini materi kita tadi pelajaran kita hari ini? Ya baik, itu. Perkenalkan, nama saya Alvito Pandaya Mantri,
Kesimpulan hari ini adalah pemberontakan yang terjadi pasca Indonesia merdeka memiliki tujuan yang berbeda. Ada yang berupa kepentingan, ideologi, dan pemerintahan. Oke, baik, bagus, good. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Andreas Manuel. Saya akan memberikan kesimpulan, yaitu Untuk menanggapi atau memberikan kesimpulan pada hari ini. munculnya gerakan disintegrasi ini membuat instabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai permasalahan muncul sebagai konsekuensi dari munculnya gerakan-gerakan yang dicap ilegal oleh pemerintah pada saat itu. Sehingga perlu adanya kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menangkal berbagai ancaman disintegrasi yang dapat merusak kesatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Manuel. Oke, ada lagi yang ingin menanggapi kesimpulan atau memberikan hikmah apa lagi sih hari ini yang dipelajari pada hari ini, hikmahnya apa, boleh? Oke, Maisaki? boleh. Saya Mesyaki Sanal Fauzi ingin mengemukakan hikmah pelajaran yang telah kita pelajari saat ini. Perlu adanya integritas bangsa, kemudian meneladani sikap para pahlawan yang telah mempersatukan bangsa Indonesia, serta pengalaman nilai-nilai Pancasila secara khusus dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Oke, berarti hikmah pada hari ini kita harus meneladani sikap para pahlawan kita yang sudah mempersatukan bangsa ini. Kemudian kalian sebagai jiwa muda yaitu menjalani sakit, dapat. Oke, kalian sebagai jiwa muda meneladani bagaimana sikap dari pahlawan yang mempersatukan bangsa ini. Kemudian kalian juga harus menjaga persatuan dan mengamalkan nilai Pancasila. Sila berapa? 3. Oke, baik. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Untuk pertemuan yang akan datang, kalian di rumah jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai Indonesia masa demokrasi liberal. Oke, untuk hari ini saya sudahi. Sudah selesai hari ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baik, semuanya bersiap. Sebelum kalian masing-masing pulang ke rumah, alangkah baiknya kita membaca doa agar selamat di perjalanan. Baca doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang ke rumah hati-hati.